Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan telah berjalan 5 hari. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui berbagai bukti dan saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian melalui keterangan saksi. Pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondok, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana Agus Surono. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda penyerahan kesimpulan digelar pada hari Jumat kemarin. Baik pihak kuasa hukum Peggy maupun Polda Jawa Barat langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada hakim tanpa membacakannya. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa yang itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit dari dasar penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja.
Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.